kesempatan kali ini aku mau meneruskan cerita aku di video aku sebelumnya ya. Sekarang part 3. Sebenarnya sih tujuan utama aku sih apa ya? Ya, yang pastinya agar bisa diambil hikmahnya dari kisah aku yang satu. Yang kedua adalah agar tetap menjadi cerminan buat diriku sendiri, agar aku bisa mengenang, bukannya mengenang seseorang sih, bukan, tapi mengenang bahwa aku dulunya tuh seperti apa. Terus anak aku juga, agar anak aku juga tahu dan selalu ingat jati dirinya tuh seperti tadinya tuh gimana gitu. Tujuan utama aku sih agar aku dan keluarga aku dan anak aku kayak gitu bisa merasakan ibaratnya kesusahan orang ya, kayak gitulah, bahwa kami itu sebenarnya dari dulunya itu sesulit ini, sesusah ini kehidupan kami. Terkadang apa yang kita alami sekarang itu belum tentu emang kita itu orang tersulit di dunia, itu bukan. Tuhan gak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Bener. Dulu aku gak, walaupun aku sesulit itu kehidupan aku, tapi aku gak pernah berpikir aku adalah orang paling menderita di dunia. Enggak. Tapi aku jalani seperti air mengalir, karena aku tahu di luar sana masih ada yang lebih menderita dari aku. Bener. Itu yang membuat aku kuat. Tuhan gak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan aku. Makanya aku bisa setegar itu untuk menjalani semua cobaan yang Allah berikan sama aku. Bahkan aku meyakinkan diriku sendiri, di luar sana ada yang berposisi seperti aku, bahkan lebih menderita seperti aku, lebih menderita daripada aku. Dan agar aku kedepannya pastikan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik, walaupun hasilnya seperti apa aku ya nggak tahu. Cuman di saat-saat aku merasakan kebahagiaan, aku masih tetap bisa meraba diriku sendiri di masa lalu, mengenang diriku di masa lalu, bahwasanya aku pernah seperti itu, agar aku tak lupa diri. Itulah tujuan aku. Oke, selamat menyaksikan video aku part 3. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terus aku tanya sama dokter ya, kalau dioperasi itu gimana gitu hasilnya. Dokter bilang kalau dioperasi itu 50%. Intinya walaupun dia berhasil dioperasi, belum tentu dia bisa normal seperti orang normal gitu. Biayanya pun juga nggak murah gitu. Sekali operasi itu 60 juta. Uang dari mana? Uang dari mana? Saat itu aku nggak punya uang. Lalu aku bawa pulang kan. Di rumah itu ya orang bilang katanya di sana tuh ada dukun saraf kayak gitu ya. Pijat saraf lah di Purwodadi, ke timur, ke selatan, di Purwodadi ke selatan itu ada pijat saraf. Nah, aku bawa ke sana dengan jasa ojek. Ya, aku sangat berutang budi sama tukang ojek itu. Sampai sekarang aku juga masih ingat sama dia. Cuman aku belum bisa membalas budi aku sama dia. Belum bisa. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat aku pulang aku bisa membalas budi sama dia ya, walaupun bersilaturahmi atau gimana gitu. Aku berterima kasih sama dia selalu ngantar aku kemanapun. Setiap hari itu
kadang aku memijit saraf dia. Memijit saraf dia itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seminggu itu pasti 2-3 kali sehari. Terus nyariin bobok, namanya orang kampung ya, orang bilang apa, kesana cari bobok itu katanya ini bisa ngobatin saraf kayak gitu ya. Dari pijit saraf, sedot saraf, bobok yang namanya air ditaruh di atas genteng katanya nanti biar ada embun, nanti lalu diminumkan dari air apa nanti dimandikan buat dia gitu. Segala macam cara udah aku lakukan saat itu ya, tapi nggak ada perubahan apapun. Dia semakin parah. Dia bahkan tuh nggak mengenali siapapun, nggak kenal apapun, nggak ngerti apapun dah, tapi dia masih dan dia masih mengenali anak dan istrinya dia. Saat itu anak aku umur 2 tahun. Itu anak aku umur 2 tahun. Tapi dia udah mandiri. Mungkin keadaan yang membuat dia tuh mandiri. Setiap sore kayak gitu ya, anak aku berangkat ke musola sendiri dan ngaji di sana. Setiap maghrib kayak gitu. Dan Isya kayak gitu ya, Isya kayak gitu ya, dia pulang sendiri malam-malam, petang gelap-gelap loh. Tapi dia pulang sendiri. Ya mungkin apa ya? Mungkin karena keadaan atau emang itu anugerah dari Gusti Allah ya untuk meringankan beban aku kayak gitu. Aku sendiri nggak ngerti, tapi alhamdulillah banget anak aku tuh ngerti, pengertian banget ya, dari kecil gitu. Dia ngerti kalau ayahnya tuh sakit kayak gitu. Dia nggak rewel, nggak apa sama sekali. Dia makan sendiri padahal masih umur 2 tahun loh. Ya hari-hari aku jalani kayak gitu. Sebenarnya aku ngelatih dia jalan, beli tokat segi 4 itu ya, aku latih dia jalan. Dia nggak, ya gimana ya, dia nggak bisa. Aku harus kuat lah, harus ngelatin dia. Aku nggak pernah nangis di depan dia, nggak pernah. Karena apa, dia pasti juga ikut nangis kalau aku nangis. Lalu singkat kata singkat cerita, ya aku jalan kayak gitu selama 3 bulan. Setiap dia kambuh kayak gitu ya, dia selalu kepalanya itu selalu, rambutnya itu selalu tarik-tarik kayak gitu, mungkin sakit gitu atau gimana kayak gitu. Lalu 3 bulan sudah berlalu, aku kasihan sama dia. Udah nggak bisa apa, udah nggak ngerti apa, sakit setiap hari, kesakitan. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Mas, nek sampean arep melaku aku ikhlas. Anakmu tak matani sing tak gedene, sampean tenang wae, aku ora bakalan nyio-nyio anakmu. Sampean sing tenang, laku sing arep mlaku timbang awakmu kaya ngene. Aku ya ora tegel karo awakmu. Aku ngomong mandek, aku ngomong ngono mandek. Wonge langsung turu bablas ora ono. Wong sing ra ngerti tau kan diceritani ibuku nek bar tak sambati ngono wonge kan ninggal. Lah wong sing diceritani iku krungune
awakmu nek apa mati aku arep lunga, malah mikirin ngono. Tapi aku ora apa-apa, terserah mereka arep ngomong piye-piye, terserah. Salin tombol gak masalah. Lalu ya mau ninggal, ya wis ninggal. Piye meneh timbang wonge urip disiksa kaya ngono kan. Tapi wonge meninggal lagi walaupun wonge urip disiksa selama 3 sasi kaya ngono ya ibaratnya. Tapi wonge meninggal iku kaya wong turu. Kaya wong turu. Wong ya ora pucet ora apa. Dia yang kaya wong turu terus senyum. Terus ya ora kaku loh. Lemes loh. Tiap apaan wae lemes. Tapi wong wis ra. Iya. Terus apa? Wong meninggal kena 40 dino, bar 40 dino. Aku selama 40 dino aku mikir masa depan seperti apa yang akan aku berikan sama anakku. Aku selalu mikir seperti itu. Sedangkan aku nggak memiliki kemampuan apapun. Tapi aku dititipi ibaratnya dititipi tanggung jawab sebesar itu. Aku bingung. Ya aku nggak mau anak aku ibaratnya jadi gelandangan kayak gitu. Pikiran aku saat itu di situ. Aku bingung, aku harus gimana, harus ngapain gitu. Nah pada saat itu aku mau kerja di ikut mbaknya Le aku di Semarang ceritanya tuh ya. Aku boleh bawa anak aku kerja kayak gitu katanya kayak gitu. Tapi mendekati aku mau berangkat, aku kan rencana kan 40 hari itu baru berangkat ya gitu ya. Setelah selamatan 40 hari ya gitu. Setelah selamatan 40 hari aku mau berangkat kerja kayak gitu, mau bawa anakku kerja kayak gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau aku kerja di Semarang, anak aku bawa 1 bulan gaji, habis 1 bulan untuk kebutuhan. Aku mikirnya ke situ, apakah selamanya aku akan seperti itu? Gitu. Aku pikir, aku bolak-balik ya. Gimana kayak gitu ya. Kalau keluarga aku kayak kakaknya bapak aku kayak gitu, dia bilangnya sih dia dijodohkan aja. Disuruh nikah aja kayak gitu ya. Ini ada tetangganya bude aku kan, ada yang suka gitu kan. Aku yang gak mau lah ya. Aku gak mau nikah. Gak mau lah nikah. Kayak aku dulu tuh waktu itu aku gak punya pemikiran untuk menikah lagi. Itu aku gak ada. Yang gak mau. Karena masa depan aku dan anak aku tuh masih belum jelas gitu. Apalagi aku nikah lagi, nantinya kalau dia sayang sama anakku, kalau enggak aku sendiri yang susah kan. Lalu aku waktu itu kan ceritanya kan mau ibaratnya sebelum aku pergi aku tuh foto sama adik aku yang pertama sama anak aku tuh bertiga, aku tuh foto. Lalu foto di sana tuh ngobrol sama tukang fotonya itu. Tukang fotonya itu kayak penyalur tenaga kerja ke luar negeri kayak gitu ya. Bukan nyalur sih, cuman dia itu membantu siapa yang mau ke luar negeri nanti dikenali sama PL kayak gitu. Nah, aku juga waktu itu ditanya sama dia, rencana kamu apa ke depannya? Nah, aku pengen kerja di Semarang, aku bilang gitu. Kamu kerja di Semarang dapatnya berapa? Nggak mending kamu jadi TKW aja kayak gitu. Ya udah akhirnya tak pikir-pikir ya udah ya jadi TKW sekalian ya gitu. Gajinya lumayan gitu kan. Tapi anak aku ntar sama siapa? Oh iya Semarang satu. Lalu setelah aku foto, kan waktu itu aku foto ya, lalu besoknya gitu ngambil foto itu, terus aku bilang sama yang punya foto, Le,
aku pengen kerja di luar negeri, aku apa ya, aku nanti di Singapura kan. Oh ya wes di Singapura, akhirnya aku dikenal ke karyawan PL di Singapura. Saat itu nih arep nih Taiwan sih, ya wes arep nih Taiwan saja. Tapi saat itu nih Taiwan itu harus membayar uang sebesar 1.500.000. Pikir aku kayak gini, di Singapura aku dapat pesangon 2 juta. Kalau di Singapura kalau di Taiwan aku bayar 1.500.000, walaupun gajinya lebih besar. Lebih baik daripada aku bayar 1.500.000, lebih baik aku dapat pesangon 2 juta nanti buat jajan anakku. Karena kayak gitu saat itu. Ya namanya gimana ya, daripada di depannya aku bayar kan gitu ya, nggak taunya emang gajinya lebih besar di Taiwan. Akhirnya singkat cerita aku di PT 3 minggu. 3 minggu aku terbang ke Singapura. Di Singapura baru berapa bulan ibu aku telepon, katanya anak aku sakit nggak sembuh-sembuh. Aku ya sedih ya, katanya dibawa ke orang pintar, katanya dia kangen sama aku gitu. Akhirnya aku telepon dia, aku bilang aku bilang sama dia, kamu jangan kangen sama aku, kamu tahu kan bapak udah nggak ada gitu. Jadi ibu itu harus jadi bapak buat kamu, juga jadi ibu buat kamu ya gitu. Ibu cari masa depan buat kamu nak gitu. Akhirnya dia sembuh. Lalu dia sembuh. Lalu 2 tahun aku di Singapura, aku pulang ke Indonesia. Aku cuma bertahan 2 tahun. Aku pulang ke Indonesia. Di Indonesia baru berapa hari ya gitu aku ngurus